Minggu 3 Juli 2022 merupakan minggu biasa ke-14 di tahun liturgi C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Membaca kutipan Injil Lukas, terlintas di benakku perutusan umat beriman untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka bagaikan 70 murid yang diutus oleh Yesus ke berbagai kota. Mereka berangkat dan bekerja sebagaimana arahan Tuhan Yesus. Namun terbersit pula, apakah misi mempersiapkan kedatangan Yesus tergapai? Dari laporan ke-70 murid itu, aku tidak mendapati bahwa misi itu berhasil. Mereka asik melaporkan keberhasilan mereka, termasuk setan-setan yang takluk pada mereka atas nama Yesus. Oleh karena itu, sangatlah menarik perhatianku bahwa tugas perutusan umat beriman adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Umat beriman sudah seharusnya memperhatikan detail-detail tugas perutusannya secara konkret. Namun, lebih seharusnya lagi adalah bahwa tujuan akhir dari tugas perutusan umat beriman adalah kedatangan Tuhan Yesus. Hal ini aku rasa penting agar umat beriman tidak meninggikan diri di hadapan Allah dan sesama oleh karena keberhasilan dalam tugas. Jangan sampai menjadi keledai tunggangan Yesus yang sering digambarkan berbangga diri
Karena banyak orang menyambut di gerbang kota Yerusalem, haruslah disadari bahwa Yesuslah Sang Raja yang dimuliakan dalam penyambutan banyak orang. Menurutku penting disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan buah dari kuasa Yesus. Meski kehadiran seorang utusan merupakan kehadiran yang mengutus, umat beriman tidak berbicara dan bertindak sebagai dirinya sendiri sepenuhnya. Sebagaimana ke-70 murid, umat beriman berbicara dan bertindak atas nama Tuhan Yesus. Umat beriman juga perlu menyadari rahmat ilahi yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Umat beriman dapat menjalankan perutusan karena anugerah dari Tuhan Yesus. Yang harus diperhatikan oleh mereka yang diutus adalah berdoa kepada Allah. Umat beriman seharusnya berdoa agar semakin banyak orang terlibat di dalam karya keselamatan Allah bagi hidup umat manusia. Yesus yang empunya tuayan telah mengutus 70 muridnya untuk bekerja. Demikian pula sekarang umat beriman diutus untuk bekerja di ladang Tuhan Yesus. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kalau kota-kota yang hendak dikunjungi Yesus ditafsirkan sebagai komunitas-komunitas manusiawi, maka tugas perutusan para murid dan umat beriman tentulah mempersiapkan komunitas-komunitas manusiawi. Umat beriman diutus untuk tidak sekadar mengunjungi dan bergaul dengan berbagai komunitas manusiawi, tetapi sekaligus juga membagikan sukacita kerajaan Allah, berkarya, dan mengembangkan kasih persaudaraan. Resistensi dan penolakan tentulah menjadi tantangan tersendiri bagi umat beriman. Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Umat beriman yang diutus seharusnya mempertimbangkan bahwa dirinya bagaikan seekor domba yang mendatangi kawanan serigala yang siap menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu, segala persiapan meski sangatlah penting harus dipertimbangkan ketiadagunaannya. Segala persiapan dapat tidak berguna sama sekali karena apalah artinya domba di hadapan kawanan serigala. Andalan satu-satunya adalah kuasa Yesus. Umat beriman yang diutus seharusnya mengandalkan kuasa Yesus dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam kisah Lukas, keberhasilan misi 70 murid disebabkan oleh kuasa Yesus yang menaungi mereka. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Menarik untuk diperhatikan adalah ending dari kisah Lukas. Dikatakan, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga." Nama-Mu ada terdaftar di surga. Aku pikir tidak sekedar bahwa mereka sudah berhasil menjalankan misi atau perutusan dari Yesus. Nama-Mu ada terdaftar di surga menunjuk pada siapa diri mereka. Mereka sejak awal mula memang bagian dari kehidupan surgawi. Mereka adalah warga kerajaan Allah. Inilah sukacita yang seharusnya hidup di dalam diri mereka. Demikian pula hendaknya aku pikir umat beriman. Umat beriman bersukacita karena menjalani hidup sebagai bagian dari kehidupan surgawi. Tugas perutusan dari Yesus melekat pada kejati dirian umat beriman yang notabene merupakan warga kerajaan Allah.
Menelisik pembekalan dari Yesus sebelum ke-70 murid diutus, damai sejahtera dan kedatangan kerajaan Allah dengan segera menjadi pewartaan mereka. Sikap dari penghuni rumah yang dikunjungi mereka menentukan bagaimana damai sejahtera dan kerajaan Allah itu hadir. Tatkala penghuni rumah menerima mereka, damai sejahtera dan kerajaan Allah pun diterima. Sebaliknya, penolakan terhadap mereka menjadi pertanda nyata penolakan terhadap damai sejahtera dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menunjuk pada situasi kedamaian yang berlimpah. Ini berarti bagiku tidak perlu membedakan antara damai sejahtera dan kerajaan Allah. Tidak perlu juga bagiku menyamakan begitu saja antara keduanya. Yang jelas, pewartaan ke-70 murid itu mempersiapkan kedatangan Yesus. Apakah itu berarti kedatangan Yesus menjadi tanda nyata kedatangan damai sejahtera dan atau kerajaan Allah? Keyakinanku menyatakan demikian. Dengan demikian bagiku jelas tugas perutusan umat beriman sebagaimana ke-70 murid adalah mempersiapkan kerajaan Allah yang menuju pada kepenuhannya. Kehadiran Yesus merupakan kehadiran kerajaan Allah itu sendiri. Hingga saat ini, kerajaan itu terus berkembang dengan merasuknya damai sejahtera bagi semua orang. Sebagaimana ke-70 murid, umat beriman mendapat tantangan nyata dari gejala pertentangan antar kelompok di dalam kehidupan umat manusia. Umat beriman mendapatkan tantangan untuk terus mewartakan dan mewujudkan damai sejahtera dalam hidup umat manusia. Pandemi belum berakhir sepenuhnya, peperangan memicu dan mempertajam krisis di berbagai sektor kehidupan umat manusia. Di tengah situasi global umat manusia sekarang ini, umat beriman bagaikan ke-70 murid diutus oleh Yesus untuk mewartakan damai sejahtera dan kerajaan Allah. Semoga Yesus yang empunya tuaian semakin banyak mengutus para pekerjanya. Amin.